Pak itu merek terkenal. Ya. Mana mau dia nunjuk saya sebagai Masih sole agent, sole agent di Indonesia. Sedangkan saya baru merintis perusahaan pada waktu itu. Hai semuanya, welcome to Marketplace Wisdom bersama saya Ivana. Saya Fandi. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana sih setia di dalam perkara kecil itu akan membawa mujizat. Nah, narasumber kita nanti akan menceritakan pengalamannya di hal tersebut. Tapi sebelumnya kita dengarkan firman Tuhan dari Ko Fandi. Yap, saya ambil dari Matius 5 ayat 21. Maka kata tuannya itu kepada hamba yang dari 5 talenta menjadi 10 talenta. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Jadi di sini memang hamba itu pertama-tama ada yang dikasih 5, dikasih 2, dikasih 1 gitu ya. Dan ini pujiannya adalah untuk hamba yang dari 5 talenta menjadi 1 talenta, dan tuannya ini mengatakan dari 5 menjadi 10 gitu ya. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Karena memang pada waktu itu tuannya ini berpergian ke satu negeri yang jauh, nggak tahu kapan kembali. Dan tuannya ini sudah membuat satu investasi dengan risiko yang besar. Kenapa? Tuan itu menginvestasikan pada seorang hamba yang notabene adalah seorang budak yang tidak punya pengetahuan finansial. Gitu. Nah, tetapi dikasih kepercayaan 5 talenta itu kalau kita kurskan itu cukup besar gitu, kira-kira ratusan juta gitu ya. Dan ketika si hamba ini bisa punya kompetensi, punya kapabilitas untuk menghasilkan 2 kali lipat untuk mengelolanya, Tuhan ini memberikan pujian. Baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik. Jadi baiknya itu 2 kali katakannya, dan setia. Ya, setia karena setia nunggu tuannya balik. Seperti itu. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Nah, bagi Tuhan perkara 5 talenta ratusan juta itu sebenarnya bukan ratusan juta, itu sudah miliaran ya harusnya. Nah, itu perkara kecil bagi Tuhan seperti itu, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Jadi bayangin perkara kecilnya segitu, apalagi perkara yang besar gitu ya. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Maksudnya seperti apa? Si hamba ini mungkin yang dulunya nginep tidurnya di luar, gitu. Si hamba ini suruh masuk jadi dalam satu rumah dengan tuannya. Turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu, maksudnya makan bareng, pesta bareng, duduk setara dengan tuannya dalam kederajatan yang sama dari hidangan yang sama. Jadi hal seperti ini ketika kita mengerjakan sesuatu dalam apakah itu perkara yang kecil, mungkin nggak sampai yang ratusan juta atau miliaran, mungkin masih hanya berapa rupiah gitu ya. Tapi kalau kita terbukti baik, kita terbukti setia, Tuhan akan memberikan reward hal-hal yang tidak pernah kita duga. Kita akan Tuhan bawa dari kemuliaan sampai kemuliaan yang lain. Semoga ini jadi berkat bagi kita semua. Amin. Thank you Ko Fandi. Oke, kita langsung aja ke narasumber kita. Boleh memperkenalkan diri, Pak? Perkenalkan, nama saya Kristiante. Saya punya seorang istri namanya Mary, dan saya mempunyai 3 orang anak. Dan perusahaan saya namanya PT Citra Makmur Bina Sahabat, bergerak di Fire Protection Engineering. Ya, kalau di Gereja Marsharon, apakah melayani gitu Pak, di JG ataupun di pelayanan? Ya, puji Tuhan, hari ini saya dipercayakan untuk menjadi coach di pengembalaan di CG Senior di GMS Tangerang, dan juga melayani sebagai greeter di kebaktian umum. Puji Tuhan. Pak Christian, boleh cerita nggak ini tentang pekerjaannya Bapak dulu deh? Dulu awal masuk seperti apa? Terus kemudian kan hari ini kan kita topiknya tentang setia di dalam perkara kecil. Nah, terus kan tadi saya udah dengar ceritanya Pak Christian juga ya, amazing, mujizat-mujizat yang Tuhan berikan dalam bisnis Bapak itu wow banget gitu. Nah, cuman yang di rumah ini kan belum denger nih Pak. Boleh dikasih cerita dikit nggak? Cuma di rumah, Ivana, ada yang di kantor. Oh iya juga ya? Mungkin lagi nunggu busway atau lagi gimana. Nyetir gitu ya? Nyetir, betul. Ya, sedikit cerita, saya itu latar belakangnya dari keluarga yang susah, dari keluarga yang miskin. Dan juga saya nggak punya keahlian apa-apa. Nah, tapi ketika saya mengenal Tuhan, ya Tuhan itu luar biasa. Dia berkata bahwa masa depan saya indah dan penuh pengharapan. Dan di dalam Tuhan itu nggak ada yang mustahil. Ini kenal Tuhan sejak umur berapa Pak? Saya kenal Tuhan sejak tamat SMA, saya akhirnya dibaptis, dan saya mengenal Tuhan. Oke, SMA ya. Oke. Nah, kira-kira gimana Pak? Bisa diceritakan kisah hidupnya Pak?
itu yang Iya. akan memberkati kita semua. Saya membaca firman Tuhan bahwa ada satu hal di dalam Amsal 20 ayat 6, orang yang dapat dipercaya akan mendapat banyak berkat. Yes. Nah itu saja, soalnya filosofi yang sederhana itu, yang kecil mungkin dianggap ya diremehkan oleh dunia. Dan itu yang saya pegang. Saya belum mau belajar berbisnis dimulai dari dapat dipercaya. Nah, aplikasinya gimana Pak dalam kehidupannya Pak Christian? Nah, saya berusaha untuk bisa bagi saya kesuksesan itu bukanlah mesti besar dulu, tapi saya mulai dari yang kecil. Misalnya saya bisa janji sama orang tepat waktu, itu adalah satu kesuksesan. Itulah perkara kecil yang bagi saya sukses kalau saya bisa melakukan dengan baik. Kalau saya memberikan barang yang baik dan bagus, yang tidak mengecewakan orang sehingga orang itu jadi puas, itu yang membuat kesuksesan bagi saya. Ya, setiap hari saya bekerja dengan rasa sukacita, bahagia, cinta, dan bisa melewati satu hari dengan penuh antusias bersama dengan Tuhan aja, itu merupakan satu kesuksesan bagi saya. Jadi saya nggak melihat itu order itu besar atau kecil, tapi bagi saya adalah bagaimana saya bisa jadi berkat dan bisa memberkati banyak orang melalui pekerjaan saya. Dan bagi saya pekerjaan itu seperti mimbar kalau seorang pendeta. Jadi perkataan itu adalah seperti janji hukum. Jadi gitu. Jadi kita nggak boleh melanggar apa yang kita katakan. Kalau kita bilang datang, kita datang. Tepat waktu, tepat waktu, bagus, barang asli gitu. Jadi itu hal-hal yang sederhana yang saya terapkan dan luar biasa melalui itu sedikit demi sedikit Tuhan tolong. Karena ada falsafah dalam hidup saya yaitu tiada yang baik tanpa perbaikan. Jadi akhirnya saya memperbaiki diri, bagaimana caranya menyelesaikan masalah, bagaimana caranya melayani, bagaimana memperbaiki produk. Akhirnya saya membuat produk-produk yang yang added value-nya ada, gitu, yang diferensiasinya berbeda dengan produk-produk lain. Dan luar biasa Tuhan bukakan jalan, dikit demi dikit. Boleh diceritakan Pak kira-kira ada pengalaman apa gitu ya yang bisa kita startnya gimana mungkin betul, ya? Sehingga Ya contohnya dengan begini, ada satu tadi. produk terkenal, mungkin saya nggak bisa sebutin mereknya, merek itu sangat laku banget di pasaran, ya. Dan pada saat itu saya menjual produk itu. Tapi produk itu seperti kayak mobil, kalau mobil itu direkondisi, ya misalnya kalau kita ada mobil rusak, kita cat ulang, kita perbaiki, dan kita jual lagi, itu kan sah aja kan, sebetulnya nggak ada masalah. Par-par diganti dikit. Nah, ini ada satu produk Apar, merek terkenal, dan itu direkondisi, diperbaiki, dan bisa dijual, dan harganya jadi mahal. Seperti harga baru gitu. Dan itu sangat laku sekali. Tapi pada suatu saat Tuhan tegur saya melalui seorang hamba Tuhan, dia teman saya juga. Dia bilang, kenapa kamu jual produk seperti ini? Ini jual barang ini aspal. Asli tapi palsu. Nah ini sangat tidak berkenan di hati Tuhan. Wow, saat itu saya tertegur mendengar perkataan itu. Dan waktu itu saya spontanitas, saya datang temui pemegang merek dari produk itu, dan saya ajak makan, saya ngobrol sama dia, Pak, saya mau minta maaf sama Bapak. Loh, kamu minta maaf kenapa? Emang kamu salah apa? Saya menjual produk yang berbeda dengan Bapak jual. Tapi maksudnya Bapak ngambil juga di orang ini? Enggak, atau kadang-kadang saya ngambil, kadang-kadang enggak ya, karena kalau produk dia kan lebih mahal. Ini ada produk yang sama miripnya tapi lebih laku gitu. Jadi harganya jauh sekali. Misalnya ini harganya 100%, ini cuma harganya 50%. Kan ini orang jadi beli produk ini. Nah, sebelumnya jadi udah kenal ya, jadi udah kenal dulu. Sudah. Sebelumnya sudah sering juga menjual produk mereka itu. Dan intinya akhirnya saya minta maaf dengan orang tersebut, dan orang itu heran, kenapa kamu melakukan ini? Ya Pak, saya mau hidup benar di hadapan Tuhan. Wah, dia kaget, dia bilang gitu. Dia bilang ini jarang sekali. Ya, saya itu digelodok, dia bilang nggak ada orang gelodok yang seperti kamu nih. Saya bingung kenapa kok kamu bisa melakukan ini. Sesama anak Tuhan nggak Pak? Atau beda? Dia si Katolik kalau nggak salah, saya juga nggak tahu Pak ya. Dia kurang lebih itu. Tapi intinya dari ketaatan itu akhirnya saya membuat satu produk yang baru ya, namanya mereknya Hoseki, itu merek saya. Hoseki itu artinya permata. Wah, itu luar biasa. Dan akhirnya hari ini produk itu jauh lebih banyak dari produk yang terkenal itu. Yang aspal tadi itu. Iya, itu luar biasa. Dan bahkan lebih damai sejahtera ya dengan jual produk sendiri. Itu dia. Iya. Jadi
kalau kita jalan benar di hadapan Tuhan, ada damai sejahtera dan sukacita yang sendiri, yang berbeda. Ya, walaupun tanda kutip pendapatannya mungkin lebih kecil atau bagaimana, tapi ya kalau kita setia dengan perkara yang kecil, nanti Tuhan kasih perkara yang besar. Itu dia yang saya imani sih. Itu dia. Dan luar biasanya juga akhirnya, karena nama saya merek Hoseki, itu adalah dari bahasa Jepang. Tadi saya bilang itu artinya permata, yang banyak dicari orang. Tapi luar biasa, nggak tahu dari bagaimana, ada satu pengusaha besar di Jepang, ya namanya Iwasaki Corporation, itu sudah 40 tahun bergerak di bidang fire protection, terkenal di Jepang. Tiba-tiba dia datang ke Indonesia. Dan herannya dia datang ke kantor saya. Dan akhirnya mengajak kerjasama untuk membuat produk Hoseki. Dan akhirnya dia mau mengembangkan usahanya, dia punya pabrik di Cina dan di Vietnam, dan untuk pemasaran Indonesia. Akhirnya kualitas barang kita ada kualitas bintang 5 tapi harganya mangga 2. Itu luar biasa. Ini referralnya Pak Christian dari surga langsung nih. Belum kenal sebelumnya ya? Nggak kenal sama sekali. Beliau browsing-browsing gitu Pak di internet gitu atau gimana? Saya nggak ngerti pada zaman itu ya, tahun masih 90-an. Belum ada internet kan? Belum mulai internet. Saya nggak ngerti, tiba-tiba kok bisa kucul-kucul datang ke kantor saya yang kecil pada saat itu. Dan kita bekerja sama sampai hari ini. Dan puji Tuhan produk itu sekarang banyak di pasaran, dan kami sudah mensuplai ke ratusan proyek-proyek besar di seluruh Indonesia. Puji Tuhan. Iya. Wah, luar biasa. Ada mujizat lain nggak nih Pak yang Bapak alami nih gara-gara setia di dalam perkara kecil tersebut? Ya, saya melihat kalau kita belajar taat sama Tuhan itu luar biasa ya. Saya juga bingung, ya, karena dengan ketaatan-ketaatan kecil, nggak taunya Tuhan tuh berkati dengan hal-hal yang besar. Ya misalnya saya belajar untuk import barang dengan benar, pakai jalur yang benar, ya. Walaupun tanda kutip itu biayanya lebih mahal, dan kadang-kadang harus melewati kesulitan-kesulitan. Walaupun kita benar, kadang-kadang kena notul lah, kita didenda lah, segala macam. Tapi saya lakukan dengan setia saja. Dan puji Tuhan itu akhirnya sekarang kami itu jalur barangnya selalu hijau masuk. Terus yang kedua, kami juga belajar taat pajak. Kita belajar bayar pajak, PPN, PPH dan segala macam. Ya, saya berusaha untuk bagaimana bukan menjadi pengusaha biasa, tapi jadi pengusaha yang menjadi berkat, menjadi inspirasi buat orang lain. Ya, contoh kita kalau barang ya harga 100. Kalau tambah pajak waktu itu 10% ya, kalau 11%. Ya itu kan jadi tambah mahal. Jadi 110 atau 111 kalau sekarang. Harusnya kan orang jadi nggak mau beli kan. Iya, betul. Tapi anehnya, ketika saya terapkan pajak dan saya membayar pajak dengan benar, justru berkatnya banyak. Ordernya tambah melimpah. Dan luar biasanya saya dipertemukan dengan klien-klien yang benar, klien-klien yang mau taat pajak juga. Iya, betul. Dan akhirnya kita bisa bekerja sama dengan orang-orang yang baik. Dan cash flow saya pun lancar, itu yang jadi luar biasanya juga. Karena kalau lawannya nggak taat, nggak bisa juga sih, nggak ketemu. Iya, jadi kalau kita punya niat hati yang benar, hati yang tulus sama Tuhan, Tuhan juga nanti pertemukan dengan cara-caranya yang ajaib dan luar biasa. Seperti itu. Jadi saya melihat ya mujizat Tuhan terjadi begitu luar biasa. Jangan pernah takut ya bayar pajak. Percaya kalau kita tuh setia, kan bayar pajak itu juga salah satu cara kita sebagai pengusaha menaati firman gitu. Nah, jadi jangan pernah takut untuk pegang, ya jangan takut bayar pajak deh, percaya itu nggak akan mengurangi. Ini buktinya saksi hidupnya gini dari narasumber kita malah diberikan kelimpahan gitu kan. Biasanya orang lari ngemplang pajak itu kan takut karena untungnya berkurang dan lain sebagainya. Kalau di dalam Tuhan tuh rumusnya nggak masuk akal ya. Kayak tadi tuh tiba-tiba ada yang datang dikirim tuh dari mana gitu kan ya, zaman beda zaman dulu tahun 90-an pakai apa ya? Info dari mana gitu. Buku kuning atau pakai apa ya zaman itu? So, tetap pegang Tuhan. Oke, sorry Pak. Lanjut. Oh iya, di samping itu ya ketika kita setia sama perkara yang kecil, kita menerapkan hal-hal yang sederhana yang diremehkan oleh dunia, ya saya itu setia membayar perpuluhan sama Tuhan, belajar mengembalikan perpuluhan sama Tuhan misalnya, ya mulai dari waktu saya bekerja, waktu saya masih ingat gaji saya cuma 1 juta, dan pada waktu itu saya juga harus membiayai adik-adik saya berkeluarga, ada 9 bersaudara, ya, adik saya masih ada 7 orang, dan itu perlu mereka sekolah, dan itu uangnya bagaimana? 1 juta itu nggak cukup, ya buat makan aja nggak cukup.
Tapi ketika saya setia, Tuhan berkati. Dan akhirnya saya bisa menyekolahkan adik-adik saya. Dan bisa membantu menolong keluarga saya. Sampai mereka bisa lulus di SMA pada waktu itu. Sebenarnya sandwich generation itu bukan hanya masa sekarang aja, dari dulu juga ya udah ada sandwich generation juga ya. Gitu. Jadi bagi anda-anda yang sekarang merasa baper dengan kenapa harus support keluarga, support orang tua. Nah, ternyata sudah dari dulu juga ada yang harus support keluarga sama orang tua. Gitu. Ya, intinya kalau kita mengasihi saudara orang tua, ya, apalagi orang tua, kita bisa berkati. Dan mereka juga mendoakan kita. Wah, luar biasa, saya sangat diberkati oleh doa-doa orang tua, sehingga mereka memberkati. Dan hari ini saya diberkati. Dari keluarga kami ya, saya ya nggak tahu, saya merasa paling diberkati. Luar biasa melalui pengalaman itu. Dan kalau kita setia, tadi mengembalikan perpuluhan yang kecil, dan sekarang perusahaan saya sudah lebih besar dan jadi besar, ya itu terus harus setia, harus konsisten. Dan konsisten itulah yang Tuhan tunggu. Nah, itu yang saya terapkan. Juga di dalam melayani Tuhan, saya belajar ya di tengah kesibukan juga, walaupun saya berbisnis, bisnis saya tujuannya bukan hanya untuk tanda kutip money, bukan hanya uang, tapi semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Ya, saya belajar bagaimana apa yang saya hasilkan ini bisa memberkati, terutama orang-orang terdekat saya dulu lah. Tapi akhirnya saya memberkati gereja saya memberkati lingkungan. Bahkan saya bikin satu yayasan sosial untuk memberkati orang-orang miskin. Karena dulu saya latarnya dari orang-orang miskin. Dan saya bikin sekolah, saya bikin asrama, saya bikin radio. Bagaimana mereka bisa menikmati berkat-berkat Tuhan seperti saya diberkati Tuhan. Seperti itu. Jadi kayak pay it forward ya Pak ya, dapat sesuatu dan bayar itu ke diberkati Tuhan untuk memberkati orang. Nah, seperti itu. Ya intinya kalau kita setia dengan perkara-perkara yang sederhana itu, ya walaupun di tengah kesibukan, kita tetap melayani Tuhan, kita tetap konsisten berdoa, kita tetap konsisten baca firman Tuhan, dan menerapkan firman Tuhan di dalam bisnis kita. Wow, itu luar biasa. Saya lihat powerful, Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu nggak pernah, janjinya tidak pernah bohong ya. Dan saya merasakan banyak begitu mujizat. Nah, salah satu mujizat yang saya alami adalah suatu saat ya, saya pengen cari satu produk, ya, namanya sprinkler. Nah, sprinkler ini kami nggak punya produk. Nah, sprinkler ini yang terkenal itu produk dari Amerika. Nah, suatu saat saya datang ke satu pameran di PRJ dan saya itu pameran fire protection. Dan saya datang ke satu standnya itu namanya NFPA, National Fire Protection Association. Di situ ada bapak tua lagi duduk dan saya bertanya bapak tua, Pak, ada buku sprinkler nggak tentang fire protection? Oh ada, ini dia ini. Langsung saya dikasih buku itu. Orang Indonesia Pak ya? Orang Indonesia. Ya. Dan akhirnya saya bertanya sambil ngobrol-ngobrol sama beliau, saya bilang, Pak, Bapak kenal nggak ada merek Pak? Saya mau jadi agen sprinkler nih. Terus langsung dia spontan bilang sama saya, oh ada merek terkenal dari Amerika namanya Viking. Oh Viking itu kalau mobil itu merek Lamborghini. Wah, yang high end banget ya. Merek high class. Ini kelihatannya nggak mungkin, saya bilang. Pak, itu merek terkenal. Mana mau dia nunjuk saya sebagai sole agent di Indonesia. Sedangkan saya baru merintis perusahaan pada waktu itu. Terus dia bilang, kamu mau nggak? Ya mau Pak, kalau dia mau. Singkat cerita, akhirnya saya ketemu dengan perwakilan dari orang Amerika di Singapura, di Hotel Sari Pacific. Pada waktu itu saya masih ingat, dan saya juga waktu itu juga tidak bisa berbahasa Inggris, dan akhirnya saya diam saja. Dan akhirnya dia ngobrol, gini-gini, dan akhirnya intinya besok saya datang ke kantor kamu katanya. Perwakilan orang dari Amerika itu datang, dan akhirnya dia survei, dan langsung dia nggak pakai apa-apa, langsung dia bilang, oke, mulai hari ini kamu jadi distributor resmi kami di Indonesia. Wah. Saya kaget, kok kenapa begitu mudah? Kenapa kok nggak ada kualifikasinya dulu, mesti dicek dulu, apanya dulu, segala macam. Saya nggak ngerti. Nah itu saya baru tahu 3 tahun kemudian itu. 3 tahun kemudian? 3 tahun kemudian. Barusan tahu kenapa nih dipilih. Iya. Kenapa? Nah, jadi penasaran nih. Nah orang Singapura itu, yang perwakilan dari Amerika itu, dia bertanya sama saya, kamu kenal bapak tua itu? Bapak tua itu adalah saudara kamu ya? Oh bukan. Join kamu ya? Oh bukan. Wah itu orang gila tuh, dia bilang. Dia bilang, tahu nggak kenapa saya tunjuk kamu sebagai distributor tunggal di Indonesia? Karena
Dia itu sekretaris jenderal NFPA di Indonesia dan juga menjadi perwakilan di dunia. Salah satunya Viking minta nasihat dari dia kalau mengenai fire protection. Jadi apa yang dia ngomong itu kami dengarkan. Apa yang dia katakan? Kamu tahu? Dia bilang, kamu jangan khawatir, backup aja Christian. Christian itu saudara saya. Christian itu adalah partner saya. Kalau ada apa-apa, saya tanggung jawab. Wow. Saya di backup oleh orang gede, oleh orang yang punya pengaruh. Ya otomatis di backup. Itu mujizat Tuhan yang luar biasa. Itu tahun 2024 dan sampai hari ini kami jadi 2004 atau 2002? Viking. 2004. 2004 ya. 2004. Itu 100% dari Tuhan. Ini another referralnya dari surga lagi. Setia dalam perkara kecil, kejujuran dalam perkara kecil, efeknya seperti ini gitu ya. Wah, tapi saya percaya nih yang dilakukan Pak Christian ini, kan ini kita cuma dengar mujizatnya gitu. Tapi saya percaya kalau misalnya berkatnya sampai sekarang diberkati dan masih dipercaya nih Pak sebagai partner mereka ini, kalau long term banget kan berarti kerjasamanya, baik yang tadi brand apa itu ya, yang sama Jepang itu juga pasti ada profesionalisme yang dari timnya Pak Christian. Tadi kan udah bilang apa? Tidak ada yang baik tanpa perbaikan. Saya suka banget tuh quotes-nya. Ya, keren. Oke. Ada pertanyaan lagi, Pak Pandi? Saya sangat-sangat terberkati dengan Pak Christian. Jadi Pak Christian mungkin ada banyak orang di luar sana yang perlu kekuatan support, gitu ya, support gitu. Dan kita di sini bisa support dengan doa gitu ya. Dan dengan ini mungkin minta tolong Pak Christian untuk doakan teman-teman yang ada di menonton ini. Kita nggak tahu di mana mereka berada, seperti tadi ya, di rumah, di kantor gitu ya, atau lagi nunggu angkutan atau gimana gitu. Tapi ketika mereka mendengarkan ini, mereka tahu bahwa Pak Christian juga mau support mereka dalam doa. Mungkin juga mereka juga yang bimbang ya, ini mau pegang firman atau pegang apa ini gitu, mau kompromi apa enggak gitu. Jujur dan setia dalam perkara kecil. Iya. Itu. Silakan Pak. Iya. Oke, saya mau berdoa buat para pemirsa semua. Tuhan Yesus, mari Engkau berkati para pemirsa yang sedang struggle dan mengalami pergumulan di dalam bisnisnya. Mari Tuhan, seperti hamba-Mu mau belajar setia dengan perkara yang kecil, yaitu belajar taat akan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang diremehkan oleh dunia, tetapi ketika hamba lakukan menjadi mujizat dan kuasa yang begitu besar buat hamba Tuhan. Dan sampai hari ini hamba diberkati. Dan hamba berdoa Tuhan buat juga para pemirsa yang sedang mengalami kesulitan-kesulitan ketika mereka Tuhan mendengar firman ini, mereka juga mau menerapkan di dalam bisnis mereka, sehingga mereka mengalami mujizat seperti yang hamba rasakan juga. Terima kasih Tuhan, mau berdoa setiap bisnis-bisnis mereka Tuhan, baik yang kecil, yang sedang maupun yang besar. Apapun yang menjadi masalah mereka, kami percaya Tuhan akan menolong mereka, sehingga mereka hidup di dalam ketaatan, setia dalam perkara yang kecil. Dan Tuhan akan memberkati orang-orang yang setia dalam perkara-perkara yang kecil, karena Tuhanlah yang membelanya. Dalam nama Yesus, kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Thank you ya Pak Christian. Ya, sama-sama. Terima kasih. Jangan lupa ya, selalu setia di dalam perkara kecil. Percaya deh, Tuhan kita itu yang nanti akan bukakan semua pintu yang ditutup. Tuhan pasti akan buka. Nanti dapat referral khusus dari surga di dalam setiap aspek kehidupan Anda ya. Jadi jangan pernah takut pegang Tuhan. Oke, so thank you yang udah stay di Marketplace Wisdom. Biar nggak ketinggalan episode berikutnya, jangan lupa untuk subscribe dan like, comment, serta share untuk setiap orang yang menurut kalian, wah ini orang butuh nih sharing kita hari ini. Jangan menyerah ya. See you di next episode. Bye. Bye-bye. God bless.